Ratusan kader Dewan Pemimpin Cabang PDIP mendatangi Polres Kota Tangerang Selatan lalu mendesak Kenapa lo? Kenapa? Ini gue lagi baca berita. Berita apaan? Itu yang pembakaran bendera PDIP, tau nggak Oke. lo? Update nggak lo? Yang kayak gimana tuh? Itu yang pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terjadi pada 24 Juni 2020. Oh, itu hoax nggak tuh? Lo baca di mana? Baca di haluan.co lah. Kagak Oh. mungkin hoax di sini mah. Oh iya ya, benar Iya. juga itu. Jadi gimana? Itu benderanya dibakar. Iya, benderanya dibakar. Nah, Ya, terus orang-orang yang kelompok itu marah-marah sampai lapor polisi. Itu kenapa tuh? Ya. Emang kejadian bakar-bakar bendera kayak gini sebelum-sebelumnya itu udah ada belum? Ini lo mesti tahu. Iya gitu. Begini sejarahnya. Jadi, jauh sebelum kejadiannya pembakaran bendera partai yang sekarang-sekarang ini, itu juga sebelum-sebelumnya udah banyak terjadi. Misalnya pada tahun 2000, itu pernah kejadian aksi demonstran dari kelompok pergerakan Islam. Dia melakukan pembakaran bendera terhadap bendera yang bersimbolkan PKI. Itu kan sekarang juga kan terjadi kan kayak Iya. gitu kan. Nah, dalam artiannya kenapa itu bisa terjadi? Jadi memang ada isu yang pertama ketika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden, beliau ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisikan soal larangan komunisme dan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Nah, karena ada isu itu dikeluarkan oleh sejumlah pihak dan Presiden Gus Dur waktu itu mau rencana ingin mencabutnya, itu yang ditentang oleh demonstran-demonstran yang ada di lapangan. Dan hasilnya bendera yang bersimbolkan PKI itu dibakar oleh massa. Itu yang pertama. Yang kedua, pembakaran bendera itu juga sempat terjadi pada tahun 2004. Nah, kalau ini bukan masa dari ormas atau yang terjadi seperti saat ini kan, tapi masa itu berasal dari mahasiswa. Waktu itu ada sejumlah mahasiswa yang berasal dari FAM UI kalau nggak salah, Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka membakar 3 bendera parpol sekaligus, bendera PDIP, bendera P3, dan bendera Golkar. Alasannya apa? Mereka tuh menganggap bahwa 3 parpol itu seperti melegitimasi warisan dari Pak Harto di zaman Orde Baru. Mereka nggak suka hal itu terjadi. Itu pada zaman itu ya. Iya. Dan yang kedua, mereka mengecam aksi kepolisian, di mana polisi menangkap teman mereka yang namanya Edward Noya. Jadi Edward Noya itu sempat ditangkap polisi gitu kan, bersama 14 orang temennya mahasiswa ketika dia kalau nggak salah demonstrasi di kampus Salemba UI. Nah, bahkan ini Edward Noya ini Bang, bentar dulu bang. Lu nggak usah ngomong lu dari tadi. iya sih haus ya. Minum dulu yuk. Haus gue. Oke. Cheers dong. Siapa yang bikin? Ya gue nggak tahu juga. Asin anjir. Udah bang, lanjut lagi bang. Iya, gue lupa tadi sampai mana ya? Sampai siapa Noyan nih? Ya itu. Ya akhirnya udahlah kan ketangkep tuh. Itu dia sampai kabarnya yang dari yang gue baca di koran itu dia sampai mau dikenakan pasal 170 KUHP.
Nah, itu titik berat pasal yang paling dia dapetin di polisian dengan alasannya itu kayaknya kalau nggak salah perusakan suasana keramaian lah kalau nggak salah, yang gitu-gitulah. Nah, hukumannya itu maksimal kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, cuman setelah itu gua cari-cari info, itu gua nggak dapat lagi kabar mahasiswa UI itu setelahnya kayak gimana. Pokoknya yang jelas mereka ketangkap polisi. Itu era siapa itu? Kepemimpinan siapa itu? Salah 2004 ya antara Megawati atau SBY sih. Kalau itu. Kayak gitu sih. Daerah itu. Uh-uh. Dari dulu berarti ya, tangkep gitu ya. Iya, itu dari informasi yang gue telusurin gitu, dari sejumlah surat kabar dan sebagainya. Jadi itu bukan hal baru gitu. Nah, kenapa sih orang kok soal bendera ini bisa marah-marah gitu? Iya, tuh dia tuh. Kenapa bisa sampai marah-marah, manggil polisi? Iya, jadi memang bendera ini nggak cuma sekedar bendera cuy. Jadi bendera itu juga simbol terhadap entitas tertentu. Nah, simbol itu kan dibentuk oleh orang-orang berada di dalam entitas tersebut dan kemudian punya faktor tertentu, kayak ada proses pembentukannya itu seperti faktor politik, faktor ekonomi, sosial, ataupun budaya. Jadi ada berbagai macam faktor di balik munculnya simbol dari bendera itu. Nah, manusia ini itu kan butuh bentuk sebenarnya atas imajinasi mereka sendiri gitu yang mereka bangun. Misalnya gimana? Kok ketawa lo? Enggak bang, gue ngecakain gitu. Lo ketawa mulu sama gua, mau gua lanjutin nggak? Lanjutin. Ya, kayak gitu, jadi mereka tuh punya bentuk atas imajinasinya. Wih, serius. Kayak gitu. Iya. Bentuk atas imajinasinya. Habis minum garam. Kayak gitu. Ya. Nah, atas dasar imajinasi itu ya akhirnya mereka membentuklah sebuah simbol-simbol. Nah, salah satu bentuk simbol atas imajinasi mereka terhadap entitas ataupun organisasi, yaitu salah satunya adalah bendera. Misalnya lo lihat deh Indonesia ini, bagaimana mereka mengimajinasikan Indonesia tanpa kain bendera merah putih gitu kan. Itu kan lambang yang mereka imajinasikan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bendera itu dikibarkan, ibaratnya di dalam sebuah lapangan ataupun ada ruang yang untuk membuat bendera itu berkibar, itu kan tandanya entitas itu hidup. Tapi kalau misalnya bendera itu diinjek-injek atau bahkan dibakar, artinya sama aja entitas atau organisasi yang lu punya sama-sama aja lu diinjek-injek juga gitu. Kok ketawa? Jangan melototin gue dong. Kagak. Gue takut lu, jangan Kagak. serius dong ngomongnya. Kagak. Gue emang begini. Kayak gitu, bro. Oh iya. Jadi intinya Lagi nih. ya kita nggak bisa sekedar ngomong bendera itu cuma sekedar bendera. Di balik bendera ada simbol, ada identitas, dan bahkan martabat daripada organisasi itu. Nah, ada satu contoh di mana hanya karena bendera orang bisa berantem. Ya, seperti misalnya ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dikobarkan oleh para pemuda. Nah, terjadi kisah yang namanya insiden Hotel Yamato di Surabaya. Ketika proklamasi kemerdekaan itu berdiri kan, nah itu kan banyak euforia yang terjadi ya. Jadi simbol-simbol bendera itu dengan tempelan kecil-kecil itu disebar luaskan di seluruh penjuru kota. Dan kemudian juga orang-orang euforia dengan kemerdekaan itu dan menyebarkan berita-berita kemerdekaan
yang terjadi saat itu. Nah, kala itu ada Hotel Yamato kalau nggak salah. Nah, itu dia masih dikuasain sama orang-orang Belanda. Nah, orang-orang Belanda ini ceritanya di tengah euforia kemerdekaannya Indonesia, mereka masih mengibarkan bendera merah putih biru milik Telap. Belanda. Telap. Telap bang, ada layangan telap. Mana? Gak ada, monyong. Bohong loh Pak gua. Dah, lanjutin. Iya. Apa Jadi mau selesai aja bang? Oh lanjutin. bentar lagi selesai. Oh, gitu. Jadi ya udah, akhirnya merespon itu kan orang-orang yang di sekitar Hotel Yamato mulai panas kan. Nah, akhirnya ya udahlah secara persuasif lah akhirnya kan Presiden Surabaya mendatangin orang-orang bule Belanda itu supaya udah turunin aja bendera itu, jangan pancing amarah warga di sekitar itu. Nah, tapi ternyata orang-orang bule itu nggak mau nurunin benderanya. Ya akhirnya ya udahlah didatengin secara paksa, ribut lah di dalam situ. Ribut di dalam situ, ya mungkin pukul-pukulan atau gimana ya. Pokoknya yang jelas orang bule itu kalah, ya kan, dikepung, dan kemudian bendera merah putih biru, birunya disobek sama orang-orang pemuda Indonesia. Dan akhirnya merah putih itulah yang terus berkibar. Kayak gitu, Bung. Jadi menurut gue, persoalan yang terjadi sekarang ini itu bukanlah barang baru, cuy. Sejarah itu terus berulang. Karena itu, belajarlah dari sejarah. Oke, Bung. Gue cabut dulu ya. Oke. I have a meeting in last night. Oke. Sibuk banget nih orang. Wait. Bawa layangan nih. Pablo El Chavo. Lu kenapa ini ada garamnya? Ya, sorry bro, gue tadi bikin kopi sambil ngobrol layangan. Dia biar dia aja yang kena, gue juga kena mas. Oh, kena juga ya? Kena juga gue. Aduh. Yaudah, Ayo main layangan yuk. Ayo main layangan. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.